Nah, kita lihat bagian di multiplier atau angka pengganda. Multiplier ini adalah apa ya? Perubahan sesuatu atas perubahannya sesuatu. Nah, kita mau lihat berapa skala perubahannya. Nah, kita lihat multiplier investasi atau KI. Jadi apa ya? Jadi kalau misal multiplier itu simbolnya K ya. Ini KI berarti ke investasi adalah perubahan pendapatan dibagi perubahan investasi. Nah, begitupun dengan seterusnya. Multiplier peran pemerintah adalah perubahan pendapatan dibagi perubahan belanja pemerintah. Jadi itu saja. Nah, jadi intinya itu ya. Jadi terjadi perubahan. Perubahan pendapatan itu adalah saya jelaskan. Delta Y itu sama dengan Y2 dikurang Y1. Delta I itu sama dengan I kedua dikurang I pertama. Jadi ini ya, ini diingat bagus-bagus. Lihat multiplier investasi ya contohnya. Jadi sebenarnya gini, langsung saja saya tidak usah jelaskan ini karena ini kan jalan rumus. Langsung saja pada intinya, KI sama dengan delta Y dibagi delta I itu sama dengan 1 dibagi 1 dikurang MPC. Ini sama. Jadi KI itu sama dengan 1 dibagi 1 dikurang MPC. 1 dibagi 1 kurang MPC. Itu yang diingat ya. Ini. Perhatikan contoh penerapan multipliernya. Ini sama dengan contoh yang tadi, konsumsinya, fungsi konsumsinya tetap sama. Kita lihat yang berubah adalah bila periode berikutnya investasi bertambah. Tadi kan 50 menjadi 80. Berarti ada perubahan investasi. Maka ditanyakan berapa pendapatan nasional periode berikutnya ya. Oke, sama. Fungsi konsumsi tadi sama. Fungsi konsumsinya itu C sama dengan 125 ditambah 0,75 Y. Ini fungsi konsumsi. Investasinya itu pertama itu sebesar 50 kan. Investasi kedua I2 sebesar 80. Terjadi perubahan kan jadi 80. Sekarang kita lihat yang mau ditanyakan berapa Y2-nya berapa. Gini. Delta Y sama dengan Y2 dikurang Y1. Sehingga Y2 sama dengan Y1 ditambah delta Y. Di mana KI sama dengan delta Y dibagi delta I, sehingga delta Y sama dengan KI dikali delta I. Sekarang kita lihat delta I2 dikurang I1 itu sama dengan 80. I2 nya kan 80, I1 nya 50. 80 dikurang 50, sehingga delta I sebesar 30. Sekarang kita cari KI-nya berapa. KI sama dengan 1 dibagi 1 dikurang MPC. Jadi sama dengan 1 dibagi 1 dikurang sama MPC-nya sebesar 0,75. 1 dikurang 0,75. Jadi sama dengan 1 dibagi 1 dikurang 0,75 kan 4. 1 dibagi 1 dikurang 0,75 kan 0,25. Jadi 1 dibagi 0,25 sebesar 4. Jadi KI sama dengan 4. Sehingga delta Y sama dengan KI dikali delta Y. 4 dikali 30 sebesar 1, 2,
120. Jadi delta Y sebesar 12. Delta Y sudah didapatkan. Nah, sekarang Y2 sama dengan Y1 sebesar berapa yang tadi? Y1-nya sebesar 700. Jadi 700 ditambah delta Y1 120 ditambah 1220. Jadi Y2 sebesar 820. Nah, sekarang masukkan ke dalam fungsi dimasukkan ke dalam fungsi konsumsi. Nah, kita lihat berapa konsumsi kedua dan saving kedua. Jadi C kedua itu sama dengan C1 ditambah MPC kali delta Y. Begitupun dengan S2. S2 sama dengan S1 ditambah MPS kali delta Y. Nah, sekarang ini dulu C2-nya. C2 sebesar C1 berapa tadi? C1 sebesar ini 650 ditambah MPC-nya sebesar 0,75 dikali darah kurungnya ini 0,75 dikali 120. Jadi sebesar 650 ditambah 0,75 kali 120 itu sebesar 90 kalau tidak salah ya, 90. Jadi ini sebesar 90, sehingga C2 sebesar 650 ditambah 90 sebesar 740. Sekarang kita lihat S-nya. S-nya sama fungsi ininya. Berarti saving S kedua sama dengan saving pertamanya berapa? Saving pertama sebesar 50 ini saving pertama. 50 ditambah MPS sebesar 0,25 dikali delta Y. Jadi sama dengan saving kedua 50 ditambah 0,25 dikali 120 delta Y nya kan? Delta Y ini, delta Y 20. Jadi sama dengan 50 ditambah 30. 0,25 kali 120 sebesar 30. Berarti S2 sebesar 80. Ingat, saving kedua sama juga dengan sama dengan investasi kedua. Maksudnya bahwa semua tabungan digunakan untuk investasi, itu ciri-ciri terjadi keseimbangan pendapatan nasional. Jadi ingat ya, semua saving, semua simpanan digunakan untuk investasi, sehingga itu ciri-ciri keseimbangan pendapatan nasional. Makanya ini saving kedua 80, saving kedua investasi kedua juga 80.